kita Yesus Kristus menurut Matius 6. Matius 6 ayatnya yang pertama hingga ke-6 dilanjutkan dengan ayat 16 hingga 21. Matius 6 ayatnya yang pertama hingga ke-6 demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mengembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16 sampai dengan 21. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang tema hari ini yaitu kesalehan, maka di dalam dunia selain daripada lagu sekolah minggu yang mengatakan di dalam dunia ada dua jalan, maka kesalehan di dalam dunia pun juga ada dua. Apa saja? Yang pertama adalah kesalehan yang sejati, di mana kesalehan tersebut dilakukan secara otentik dan asli tanpa maksud terselubung. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang kesalehan itu kan bentuknya banyak Bapak Ibu. Bisa lewat tindakan filantropis atau memberikan donasi. Filantropis itu kan orang yang suka memberikan apa yang ia miliki, berdonasi. Ya. Memberikan sumbangan. Nah kalau dia adalah orang yang salehnya sejati, maka dia akan melakukan itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan dengan motivasi yang luhur dari dalam hatinya. Atau juga kesalehan salah satu selain daripada berderma atau berdonasi Bapak Ibu, berpuasa juga adalah sebuah bentuk kesalehan. Berdoa pun juga bentuk kesalehan. Kalau orang yang kesalehannya asli, maka dia mendoakan orang lain itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan dengan motivasi yang murni, berdasarkan keinginan yang luhur. Sama juga ketika dia berpuasa. Puasa yang dilakukan adalah puasa yang sejati,
Puasa yang benar-benar bermaksud untuk meningkatkan kemampuan diri. Tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu, tetapi juga menjadi ekspresi bahwa kita sedang berjuang menaklukkan diri sendiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana dengan yang kedua? Kalau yang pertama adalah kesalehan sejati, maka yang kedua, lawan kata sejati adalah imitasi atau palsu. Ya. Nah, kalau mendengar kata imitasi, Bapak Ibu mungkin ini sangat familiar di kuping kita, di kepala, di dalam pemikiran kita. Ya. Barang-barang yang kualitasnya KW, terlihat mirip, terlihat sama, tetapi sebenarnya berbeda. Ya. Tidak orisinal, bukan yang ori. Ya. Karena apa? Karena kesalehan imitasi itu dilakukan untuk maksud terselubung. Umumnya untuk keuntungan diri sendiri. Ya. Nah, dalam kehidupan keseharian kita, kesalehan yang imitasi ini dikenal dengan sebutan pencitraan. Kalau udah mau pemilihan umum, udah mau banyak agenda-agenda politik, kita sering dengar ya Bapak Ibu, tindakan pencitraan. Di mana apa yang ia lakukan itu ada udang di balik rempeyeknya, ada maksud terselubungnya, ada sesuatu hal yang menjadi cita-cita di balik kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Atau kalau misalkan pencitraan kurang mengena di kuping kita, istilah modus, walaupun tidak selamanya modus itu dalam matematika itu berarti pencitraan. Istilah modus adalah sesuatu hal yang juga menjadi ekspresi dari kesalehan imitasi. Ada modus operandi tertentu. Ada niatan-niatan terselubung tertentu ketika kita melakukan kebaikan. Ketika kita bersikap baik kepada seseorang, tujuannya supaya apa? Supaya kita mendapatkan keuntungan. Ya. Kalau kita ingat istilah KKN, Bapak Ibu, bukan kuliah kerja nyata, tapi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itu kan sesuatu yang merupakan bentuk kesalehan imitasi. Nepotisme contohnya. Saudara sendiri diberikan pekerjaan. Baik enggak Bapak Ibu saudara-saudari? Baik. Tapi maksud terselubungnya apa? Supaya kepentingan pribadinya jadi langgeng. Itu yang tidak baik. Karena dia kesalehannya imitasi, sebuah hal yang harusnya menjadi kebaikan berubah menjadi hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan disadari maupun tidak Bapak Ibu Saudara-saudari, dua bentuk kesalehan ini hadir dan mewarnai perjalanan hidup kita, termasuk setiap kita yang adalah umat Kristen. Orang yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak hanya hadir, tapi juga memengaruhi kehidupan kita. Kalau kita lihat kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme, gitu ya. Berapa banyak orang-orang yang boleh dikatakan dalam tanda kutip anak Tuhan terjebak di dalamnya. Kita pergi ke luar negeri, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca harian-harian, berapa banyak orang-orang yang boleh dikatakan para pemimpin umat, para gembala, ya terlepas dari mereka mandi atau tidak, sering pulang atau tidak. Mereka yang dikatakan sebagai gembala umat Allah justru terjebak dalam kasus-kasus penyelewengan. Mulai dari penyelewengan kekuasaan, penyelewengan harta benda, hingga penyelewengan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Di Indonesia juga kurang lebih 11-12. Kita sering mendengar konflik yang terjadi di dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan. Yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam gereja.
Didasarkan oleh apa? Didasarkan oleh kesalehan yang imitasi. Karena menggunakan apa yang ia miliki untuk kepentingan pribadi. Suka tidak suka, disadari maupun tidak. Kedua bentuk kesalehan yang hadir dalam dunia ini berdampak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kalau kita melihat bacaan Injil yang menjadi fokus perenungan kita hari ini. 2 segmen dalam Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan 16 sampai dengan 21. Maka kita bisa melihat dengan tegas dan terang bagaimana sikap Yesus terhadap kesalehan-kesalehan yang ada di dunia ini. Dengan jelas dalam Matius 6 yang menjadi bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Kesalehan palsu atau kesalehan imitasi itu ditolak oleh dia. Dan dia mengapresiasi atau menerima kesalehan yang sejati. Dalam ayat yang pertama bacaan Injil kita, Yesus dengan tegas mengatakan di situ, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Sebuah kalimat yang mempengaruhi, menjadi fokus pengajaran Yesus di Matius 6 ini. Mengapa Yesus mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena pada masa itu banyak orang yang melakukan tindakan kesalehan, apalagi kesalehan yang imitasi di hadapan orang banyak guna mendapatkan perhatian. Salah satu contohnya adalah para ahli Taurat. Mereka jalan ke jalan-jalan raya, berdoa di tikungan-tikungan, bahkan di tengah-tengah pasar dengan jubah kebesaran mereka. Ya. Para ahli Taurat itu punya jubah khusus Bapak Ibu. Ya, skalanya kurang lebih seperti toga yang saya pakai ini. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ngelihat ada orang pakai toga, jalan di pasar atau di tikungan sekolah, tikungan gang kita aja. Ya. Berdoanya kenceng-kenceng, teriak apalagi, Tuhan kirimkan hujan yang besar. Padahal udah banjir Jakarta Bapak Ibu begitu besar. Jangan-jangan dia ahli Taurat. Tinggal tanya golongannya apa? Farisikah, Esenikah, atau Sadukikah? 3 yang besar. Karena apa? Orang-orang seperti ini mencuri perhatian lewat tindakan mereka. Berdoa dengan keras-keras. Di tepi, di tikungan-tikungan jalan. Di tengah-tengah pasar yang pada saat itu dan sampai hari ini menjadi pusat keramaian. Dengan tegas Yesus menegur orang-orang ini yang juga mendengarkan pengajaran Yesus dengan mengatakan apa? Jangan mengamalkan kesalehan di hadapan orang. TB Lama mengatakan, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu supaya dilihat orang. Mengamalkan kesalehan memiliki kemiripan makna dengan melakukan kewajiban agama. Jangan kita melakukan itu untuk mendapatkan perhatian. Melainkan apa? Melainkan lakukanlah itu di tempat yang tersembunyi. Nah ini menjadi menarik Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Yesus dalam bahkan kalau kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat dan seterusnya. Itu ngomongin soal tersembunyinya banyak sekali. Dan bahkan berdoa jangan seperti orang munafik ya. Berdoa di tempat tersembunyi di kamarmu. Berpuasa jangan sampai ketahuan. Kalau bisa sembunyi. Karena apa? Karena ketika segala sesuatu disembunyikan, itu menjadi sebuah tantangan bagi kita. Tantangannya di mana? Tantangannya adalah melawan diri sendiri. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Studi psikologi mengatakan bahwa manusia memang dari bawaan lahirnya senang untuk mendapatkan exposure. Senang untuk mendapatkan perhatian. Dari kecil Bapak Ibu, anak bayi yang paling gampang. Tangisan bayi tidak selamanya berarti dia lapar. Tidak selamanya berarti
Dia haus, tetapi juga apa? Dia merindukan perhatian. Ada kan Bapak Ibu anak-anak, kalau nggak usah bayi deh, udah agak gedean dikit. Orang yang jatuh entah dari sepeda, jatuh ke sandung. Ketika kiri kanannya nggak ada orang, dia nggak akan menangis, nggak akan berteriak. Tapi begitu kiri kanannya banyak orang, walaupun kena kerikil yang kecil, nggak terlalu tajam, atau bahkan sebenarnya jatuhnya di kasur yang empuk gitu Bapak Ibu, dia teriak. Menunjukkan bahwa ia ingin diperhatikan. Maka dari itu Tuhan Yesus di dalam bagian ini memberikan tantangan kepada para muridnya untuk melakukan segala sesuatu secara tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Sebuah tantangan yang ia berikan kepada para pengikutnya. Untuk menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini. Untuk menjadi orang yang berani melawan dirinya sendiri. Dan bicara tersembunyi ini juga Bapak Ibu menjadi sebuah upaya kita untuk memurnikan motivasi. Tuhan Yesus dalam bagian ini, bacaan Injil dari ayat 1 hingga ayat 21. Mengajak para pendengarnya untuk memurnikan motivasi. Memurnikan apa yang mereka lakukan. Puasa yang dilakukan bukan hanya untuk kebanggaan diri, tetapi benar-benar untuk membangun diri. Semakin mengenal apa kekurangan dan kelebihan kita. Bersedekah yang diberikan bukan untuk mendapatkan simpati daripada orang lain. Melainkan menjadi bentuk konstruktif yang mengajak kita untuk benar-benar berbagi. Menghitung berkat Tuhan. Berdoa yang dilakukan bukan untuk mendapatkan sanjungan diri. Tetapi benar-benar berdoa untuk mendengarkan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dari pengajaran ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus menggunakan ilustrasi tentang berbagi, berdoa, berpuasa, bahkan tentang mengumpulkan harta sebagai sebuah kesempatan untuk memurnikan diri. Melakukan kesalehan sejati. Kesalehan yang tidak pura-pura. Kesalehan yang bukan imitasi. Karena apa? Karena kesalehan yang sejati menegaskan semua yang akan kita lakukan dilaksanakan sebagai respon kepada Allah. Respon untuk memuliakan Allah. Respon untuk memberitakan kebesaran Tuhan kita. Bukan untuk keuntungan diri sendiri. Mencari perhatiankah? Mencari pengakuankah? Atau mencari keuntungankah? Bagian inilah Bapak Ibu serta saudara-saudari yang akan kita jalani mulai hari ini. Di mana Rabu Abu menjadi tanda. Tanda awal dari masa penyucian diri yang akan kita jalani selama masa Prapaskah ini. Ketika nanti debu dioleskan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Debu yang dioleskan itu tidak hanya mengingatkan bahwa kita ini adalah sebenarnya makhluk yang tidak berguna karena kita hanya seonggok debu. Hanya karena Tuhan saja kita menjadi berguna, dihembuskan rohnya, dibentuk oleh Dia. Tidak hanya mengingatkan kita akan status kita seperti itu Bapak Ibu. Tetapi juga apa? Ketika debu itu dioleskan. Itu menjadi sebuah tanda komitmen kita. Komitmen kita untuk menjalankan hidup yang berlandaskan pada kesalehan sejati. Hidup yang mau terarah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup yang mau benar-benar menjadikan segala sesuatunya, melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karenanya ketika kita telah dioleskan debu, respon tindakan kita adalah lewat usaha kita untuk berpuasa, berdoa, dan juga untuk apa? Melihat di mana hati dan harta kita berada. Berbicara tentang puasa Bapak Ibu Saudara-saudari,
Puasa itu bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu diri. Bukan hanya sekedar bagaimana kita menahan lapar. Tetapi puasa juga menjadi panggilan bagi kita secara khusus umat Kristen. Untuk berani berbagi. Mengingat yang lain. Mengingat bahwa kita itu tidak hidup sendiri. Ada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain yang ia tempatkan dalam kehidupan kita. Entah sesama manusia, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, entah itu apapun. Kita melalui puasa itu diingatkan untuk apa? Berbagi. Karena kamu tidak sendiri. Oleh karena kamu tidak hidup sendiri, maka haruslah kamu berbagi. Karena tanpa orang lain kamu bukanlah apa-apa. Karena tanpa yang lain, tanpa ciptaan yang lain, kamu bukanlah siapa-siapa. Kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Puasa menjadi panggilan kita untuk berani berbagi dan mengingat yang lain. Berpuasa juga bukan hanya tidak sekedar mengurangi pengeluaran, mengurangi jam makan, mengurangi porsi, apa dan segala rupanya. Tapi juga berpuasa itu adalah ajakan untuk mendoakan yang lain. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, aksi puasa kita itu kan sebenarnya aksi puasa pembangunan namanya. Karena apa? Karena kita tidak hanya sekedar menahan diri, kita tidak hanya sekedar berbagi, tapi juga kita diajak untuk berdoa. Benar-benar mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mendoakan yang lain. Gimana kita mau mengingat yang lain kalau kita tidak mendoakan mereka? Gimana kita mau mengingat anak-anak kita, cucu kita kalau tidak membawa mereka dalam doa-doa kita? Gimana kita mau mengingat orang tua kita, sanak saudara kita kalau kita tidak mendoakan mereka? Gereja yang mengingat sesama adalah gereja yang mendoakan sesamanya. Persekutuan umat yang benar-benar bertumbuh bersama adalah persekutuan yang saling mendoakan sesamanya satu dengan yang lain. Berpuasa adalah ajakan bagi kita untuk tidak hanya berdoa bagi diri sendiri, tapi juga mengingat untuk orang lain. Orang-orang yang mungkin menjadi musuh kita, menganiaya kita. Yesus sendiri berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berkatilah mereka, kasihilah musuhmu. Ketika kita berpuasa, kita dipanggil untuk melakukan itu. Dan juga Bapak Ibu, berpuasa tidak hanya sebuah selebrasi, sebuah perayaan. Ini GKI Cicurug bisa-bisaan aja Pak Pendeta bikin masa puasa. Yang lain kayaknya gak ada, ngikut-ngikutan gak tahu mana. Bukan Bapak Ibu. Tindakan aksi puasa itu bukan sebuah selebrasi. Tapi apa? Upaya kalibrasi. Selebrasi itu perayaan Bapak Ibu. Kalibrasi itu pengukuran. Mesin dikalibrasi. Alat ukur semua timbangan dikalibrasi. Ada uji teranya. Puasa itu menjadi masa kita untuk mengkalibrasi diri. Mengukur kembali diri kita. Upaya dan usaha kita untuk memeriksa. Dan menyucikan diri. Sebagai apa? Persiapan kita menyambut keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus anugerahkan pada waktunya nanti lewat kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di awal masa Prapaskah yang ditandai dengan penorehan abu yang sebentar lagi akan kita terima ini, marilah kita dengan sukacita dan sepenuh hati berpartisipasi dalam menjalankan aksi puasa ini. Bukan sebagai sebuah rutinitas atau bahkan sebagai sebuah beban, tetapi menjadi sebuah usaha dan upaya kita untuk berbagi, mengingat mereka yang membutuhkan, mendoakan mereka agar terus bertumbuh.
Di mana secara khusus aksi puasa kita kan yang nanti kita kumpulkan itu menjadi bentuk doa kepada generasi muda kita. Anak-anak kita, para remaja, para pemuda. Supaya mereka lebih semangat lagi dalam bertumbuh menjadi pemelihara firman Tuhan yang nyata. Lewat apa? Lewat kehadiran fasilitas penunjang ibadah yang lebih baik, yang lebih tepat sasaran, lebih tepat guna, lebih bermanfaat. Dan aksi puasa ini Bapak Ibu, saudara-saudari, juga menjadi usaha kita untuk mengumpulkan harta sorgawi, di mana karat dan ngengat tidak merusaknya. Karena apa? Karena ketika kita mengisi, kita berpartisipasi, tidak hanya Bapak Ibu tapi juga anak-anak dan para remaja. Amplop sudah didistribusikan kemana-mana. Kalau yang belum dapat amplop silakan bisa mengambil di meja penyambutan atau ke kantor tata usaha atau menghubungi penatua pendamping wilayah masing-masing. Ini menjadi upaya kita untuk benar-benar mengumpulkan harta sorgawi. Harta yang tidak bisa dirusak oleh ngengat dan karat. Generasi muda kita itu masa depan kita Bapak Ibu. Kalau tidak dididik dengan benar, tidak difasilitasi dengan benar, hidup mereka pada masa tuanya akan jauh dari jalan Tuhan. Tapi kalau kita mendidik dengan benar, berani mengingat mereka dalam doa kita, menjadikan mereka bahkan prioritas utama di atas segalanya, di atas diri kita, itu akan menjadi harta sorgawi yang benar-benar tidak dapat dirusak oleh ngengat dan karat. Sebab kita menjadikan generasi muda kita tempat di mana harta dan hati kita berada. Tuhan memperlengkapi dan menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memasuki ritus pengolesan abu yang akan didahului oleh pengakuan dosa. Umat terkasih, tak seorang pun luput dari dosa. Maka dengan kerendahan hati marilah kita mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Mari kita bersama menaikkan doa kita. Ya Yesus, Anak Domba Allah, dalam kefanaan kami mengaku telah mendengar firman. Pikiran kami kadang dikuasai oleh nafsu diri. Perkataan kami kadang melukai. Tindakan kami kurang mencerminkan kasih. Dalam kerendahan hati kami mohon ampunilah kami, Anak Domba Allah.